Semakin tua umurnya dunia atau alam ini, manusia semakin hengkang dari Tuhan. Saya punya alasan. Apa itu? Semakin tidak hormat kepada Sang Pencipta dirinya. Bapak Ibu Saudara, banyak pertanyaan melalui DM ke saya di WhatsApp. Bapak, saya sudah berdoa, tapi masalah saya tidak selesai. Bapak, saya kan lagi tidak baik-baikan dengan suami atau keluarga. Saya sudah Bapak sarankan itu sudah saya kerjakan, bahwa saya sudah mengampuni orang, bahwa saya sudah mendoakan suami, kan begitu ya. Tetapi kenapa tidak dijawab? Artinya tidak ada perubahan dari suami supaya berbaik-baik dengan saya, dengan anak-anak. Ini semakin tidak peduli ya bawaan dari suami saya. Nah, untuk menjawab, untuk memberikan tahu tentang itu, saya perlu kepada akarnya sekaligus ya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya pendoa ya. Jadi kalau ada yang tidak berhasil, artinya apa yang diharapkan oleh teman-teman setelah saya titip doa ya Pak, tolong didukung dalam doa ya Pak, tolong doakan ya Pak masalahku, nggak masalah. Ada banyak hal yang saya tahu ya, judulnya, permintaannya, saya tetap sebagai pendoa, nggak berubah. Dan Yesus tetap Tuhan yang menjadi tumpuan kita untuk pengharapan bahwa masalah-masalah kalian itu ditangani. Bab, ketika saya melayani hampir 19 tahun lewat doa saya untuk teman-teman yang titip, dukungan, dan sebagainya itu, banyak yang berhasil. Jadi kalau ada satu, dua yang tidak berhasil, jangan kecewa. No, hubungan kalian yang belum dijawab ini perbaiki. Selalu saya katakan begitu. Oke, sebenarnya Tuhan itu menunggu kita. Tuhan itu, Allah itu, firman itu. Tuhan itu firman, Allah itu firman. Dan mereka wujudnya roh. Saya, kalian, kita nggak bisa salaman kayak manusia dengan manusia. Bapak Ibu, nah saya ingatkan lagi di sini hal-hal yang sangat fundamental ya. Satu, saya ingatkan di sini, ibu dan bapak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nggak ada yang kurang, toh sempurna. Kita nggak seperti hewan, nggak seperti burung, nggak. Kita menyerupai Allah. Jadi karakteristik manusia itu maka diajarkan oleh Yesus di perjanjian baru, saling mengasihi. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan cara yang melakukan firman-Nya, kita patuh. Begitu dikatakan Yesus, ajarannya yang saya ketemukan. Lalu sesama kamu manusia, ya tentu ayah, ibu, anak, saudara, tetangga, rektor, apa siapapun di kampus, pimpinan di kantor, kolega, kasihi. Bahkan musuhmu pun diminta dalam pengajaran kekristenan, ampuni mereka, kasihi musuhmu. Ya toh, minta juga berkat dari langit kemuliaan Tuhan, dari kemuliaannya, supaya musuh kamu itu yang melukai hatimu diberkati. Ini bukan hal yang gampang. Saya diskusi dengan beberapa orang yang sakit hati sampai dendam, susah lukanya itu disembuhkan, itu luka batin. Ya, mungkin kata-katanya terlalu kasar, mungkin penghinaannya dan sebagainya, mungkin ya kata-kata saya sudah tidak nyaman. Jadi tidak bisa dihapus sampai dendam. Padahal kalau saudara dendam, itu rumusnya sudah dosa yang berkepanjangan, Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau seperti Dia. Maka dikatakan menyerupai gambar keilahian. Kita diciptakan Maha Pengampun. Coba saudara pikir dengan otak yang waras dan cerdas. Yesus itu mati di kayu salib, menderita karena kita yang berdosa loh. Sehingga Dia harus menahan dosa kita, lalu disalib sampai mati, bercucuran darahnya, jam 3 sore Dia habis napasnya, nggak ada lagi. Meninggal betul-betul. Walaupun pada hari yang ketiga dibangkitkan. Tapi kita harus membaca spektrum ini bahwa kita ini udah baik-baik banget gitu. Belum lahir saya, ya, saya sudah dipersiapkan untuk diampuni segala dosa saya. Kalian juga tentu sama saja. Karena Yesus disalib sebelum saya lahir, Bapak Ibu Saudara. Jadi sadarlah bahwa kita semuanya memang keturunan orang berdosa dari Adam dan Hawa. Sudah berdosa.
Cuman Yesus adalah sebagai wujud daripada Tuhan, muncul di dunia ini punya tubuh seperti Anda dan saya, supaya bisa berbicara seperti pada muridnya. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana sampai begitu hebatnya Yesus sebagai putra Allah itu? Karena padanya ada Roh Kudus yang waktu di Sungai Yordan itu, kan kita sudah tahu semua itu. Nah, sejak itu Yesus sejak 30 tahun umurnya dibaptis, melakukan pelayanan. Siapa saja yang membutuhkan pertolongannya diberi pertolongan apapun itu, sampai akhirnya meninggal atau wafat umur 33 tahun. Itu pun dengan tanda-tanda keajaiban dunia. Pada waktu akan nafasnya itu lepas dari tubuhnya, apa yang terjadi di dunia? Gunung-gunung batu berpecahan, lalu petir bersaut-sautan. Alam ini sedih. Orang kudus dirajam orang berdosa. Coba Bapak Saudara. Nah, orang berdosa itu saudara dan saya. Nah, topik pada saat ini adalah kenapa doa kita, kata teman-teman, kok tidak dijawab. Artinya doa teman-teman itu tidak berkuasa, kan begitu. Padahal kita adalah gambaran Tuhan, ya. Kalau kita gambaran Tuhan dan di dalam kita ada Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus, "Binsar jika kau tinggal di dalam aku, dalam kasihku, dan aku tinggal, firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja akan kuberikan." Itu kan berkuasa. Sampai dikatakan usir semua setan demi namaku, sembuhkan yang sakit, dan kemudian bangkitkan orang yang mati itu atas pilihan Tuhan, dan tahirkan yang kusta. Apa saja yang kita katakan, karena itu suara keilahian di dalam jiwa kita, yang kita ini orang benar, tentu berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana kuasa itu diberikan dulu di kitab Kejadian. Saya akan bacakan ini, kitab Kejadian 1 ayat 26. Begini, berfirmanlah Allah. Ya, Anda cuma mendengar, saya membaca. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini memiliki patron keilahian, ya. Hakikat ilahi ada pada Bapa dan Ibu dulu, udah ditempel begitu kepada Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan, yang dikatakan sana bahwa dari debu tanah. Kita punya bahan baku, Bapak Ibu Saudara. Nggak ngomongin, jadilah segala unggas di angkasa, jadilah burung yang besar dan yang kecil, jadilah segala ikan yang berkeriapan di air, jadilah itu dari mulai ikan teri sampai ikan paus, jadilah binatang liar di hutan dan seterusnya. Kan nggak ada begini, jadilah manusia. Nggak ada. Walaupun kita tahu kulit kita ada yang putih, ada yang hitam, bahasa kita berbeda, rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus, mata kita ada yang belong, ada yang sipit, ya kan gitu ya. Bervarian juga manusia ini, bermacam-macam. Tapi kalau saya baca, saya temukan manusia diciptakan dari debu dan tanah. Enggak seperti gajah. Gajah jadilah binatang liar. Nah, kan liar dia di hutan. Kan enggak, jadilah manusia liar di hutan. Enggak juga. Walaupun pada mulanya manusia hidup di hutan, di gua-gua batu kan. Tetapi manusia, perhatikan betapa mulianya, diciptakan dari debu tanah. Saudara tahu debu? Yang dilap di meja tamu, ya, di kaca-kaca rumahmu yang mahal itu dilap pakai lap sama pembantu atau sama Anda sendiri, ya, barang-barangmu dilap, itu keluar debu. Lihat di lap itu ada debu. Itu sehalus itu badan kita dibuat dari debu tanah. Oleh sebab itulah ketika kita mati dikembalikan lagi dikubur bersatu dengan tanah. Lalu sakramen kematian turun. Dari debu tanah asalmu dan kembalikan ke tanah lagi oleh pendeta pastor. Diantar itu orang mati itu. Ya kan, rohnya nggak mati, orangnya saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ketika saya ini ada roh Tuhan di dalam dan Bapak Ibu juga sama, ya, seperti yang lain-lain yang menerima kehadiran Roh Kudus di dalam dirimu, Anda berkuasa. Berkuasa. Jika kalian tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kalian, maka mintalah apa saja pun itu kepada Bapa di dalam nama Yesus atau kepada Yesus di dalam namanya. Maka kau akan menerima yang kau minta. Nah, percaya akan janji Tuhan itu yang tipis. Bahkan mungkin itu drop. Tidak percaya di bawah 0. Kalau masih di atas 0, 2, 3, 4%, nah itu kurang percaya. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Oke, sekarang kita lihat apa yang dikatakan. Nah, tadi sudah saya baca ya, Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita ini berkuasa atas seluruh bumi. Kalau Bapak baca semua, ya, sembari kita belajar sama-sama, buka nanti setelah menonton video ini tentang
materi dari Kejadian 1 ayat 26, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya berkuasa atas seluruh bumi. Nggak tanggung-tanggung seluruh bumi, ya. Nah, baik. Itu yang kita sekarang lagi akan kupas. Kenapa doaku tidak berkuasa? Padahal kita berkuasa di kolong langit, di atas bumi. Kemana kuasa itu hilang? Ya karena dosa tadi. Dosa tadilah membuat semua kemuliaan Tuhan itu lenyap. Tetapi jangan khawatir. Yesus lahir ke dalam dunia ini, turun dengan janjinya, aku datang ke atas dunia ini menghampirimu untuk memanggil orang berdosa. Dan kita tahu Yesus itu adalah menjelma dari firman. Firman itu menjadi anak manusia. Namanya Yesus, dikeluarkan dari rahim Bunda Maria, anak perawan, anak darah Maria itu. Nah, coba itu. Ya, kan semuanya prosesnya ajaib, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan terusin. Nah, sebenarnya kita berkuasa, iya. Kita diciptakan serupa dengan Allah dan senggambar itu supaya kita berkuasa mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta, menjadikan semua manusia 9,5 miliar di bumi ini sekarang, kalau tidak salah hampir 10 miliar, untuk menjadi murid-murid Kristus. Siapapun itu, di luar Kristus kegelapan. Nah, setelah bersatu dengan Kristus dan Roh Kristus, Roh Yesus ada di dalam saudara, saudara menjadi orang, bukan orang dunia, orang kudus, ya, Bapak Saudara. Nah, jadi untuk teman-teman yang selama ini berpikir, kenapa yang nggak dijawab? Bukan salah Tuhan. Mari kita perbaiki diri kita. Kita pertanyakan, apa yang kurang pada saya Tuhan? Tidak apa-apa. Tanyakan Tuhan dalam doamu. Ini kebanyakan kita berdoa begini. Tuhan, uang saya habis. Tuhan, saya kan sudah ngelamar pekerjaan belum juga dijawab. Tuhan, umur saya lo sudah begini belum dapat jodoh. Tuhan, saya belum punya keturunan. Tuhan, suami saya jahat sekali. Semua itu tidak ada yang baik. Semua minta pertolongan Tuhan. Ya, entah kenapa sampai begitu. Tapi itulah ciri manusia, kedagingan. Kan dagingnya yang perlu. Daging. Ya, sampai ada terjadi pertarungan kekayaan. Ya, itu saya nggak mau bahas. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan teruskan lagi di sini, ya, bahwa kita harus menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya. Nah, kemudian coba kita lihat sini di dalam Yakobus 5 ayat 16. Saya bacakan, di depan saya ada Alkitab, ya. Yakobus 5 ayat 16 maksud saya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, ya, itu pesan supaya kamu sembuh. Ini untuk yang sakit, ya, supaya jangan sakit-sakitan juga sih, ya. Yang sakit jadi sembuh, yang sehat tetap sehat, tidak jadi sakit. Doa orang yang benar, perhatikan ini menarik, bila dengan yakin didoakan, dengan yakin, ya, sangat besar kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Bisa ngeh, ya. Sekali lagi saya baca tidak berhenti-henti. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 pesannya begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, bersaling bermaaf-maafan, ya. Kita kalau maaf-maafan itu Natal, Tahun Baru, kayak gitu doang. Lebih dari itu enggak. Ya, karena bertemu salaman, maafin ya saya ya, nak, de, om, tante, eyang, apa itu, opung, apa segala macam. Habis itu bikin lagi kejahatan rohani. Apa itu? Menyakiti orang lagi. Nah, kapan berhentinya kayak begitu? Kan kalau sudah di dalam terangnya Tuhan, jangan masuk lagi dari kotoran loh. Udah terang kita ini, jiwa kita, ya. Supaya kamu sembuh. Jadi orang yang mau sembuh saling memaafkan. Ya, bisa saja ketika dalam perundungan penyakit gitu di rumah sakit, sudah dirawat dokter, dia ingat kejahatannya kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah sakit, mungkin saudaranya, iparnya, tantenya, siapalah itu, ya, omnya kan itu, om ampuni saya ya om. Nah, itu mulai sadar. Bisa tidak kurang-kurang yang sembuh dia karena diampuni oleh kerabatnya, oleh saudara-saudaranya atas kenakalannya, kan gitu, ya. Kan minta ampun supaya apa dikatakan? Supaya kamu sembuh, saling mengaku dosamu. Nah, itu yang jarang-jarang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin, harus yakin, ya, sungguh-sungguh.
didoakan dengan sangat yakin tuh percaya bahwa doa itu didengar dan doa itu pasti dijawab. Sangat besar kuasanya. Besar sekali kuasanya dikatakan di Yakobus ini. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang dikatakan di dalam firman, sebesar biji sesawi saja imanmu, ya toh, imanmu saja sebesar gitu, pengharapanmu itu akan terjadi. Apapun itu, katakan di dalam batinmu, katakan itu. Tadi kan yakin didoakan, kata saya yakin. Bila ku jamah saja bajunya Yesus ini, kata perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, aku pasti sembuh. Nah pertanyaannya, diakah yang buat sembuh atau Yesus yang membuat sembuh? Dia, perempuan itu. Jadi kita bisa membuat kita sembuh kalau kita punya keyakinan berserah kepada Yesus dan berpengharapan benar, aku pasti sukses, aku pasti bisa, aku tidak akan miskin dan melarat, kan gitu ya. Iya harus dinyatakan. Sama aja tadi itu kan salah satu contoh. Orang sudah menderita tuh melarat, duitnya habis, kesehatannya terganggu. Saudara kalau menular penyakitnya, saudaranya dan temannya pun nggak ada yang mau teman lagi. Dia teronggok seorang diri. Ketika berhadapan dengan Tuhan punya peluang, dia bangkitkan imannya, dia pasang motornya begitu kencang. Aku percaya kalau ku pegang aja baju, nggak ngomong loh sama Yesus, ku pegang, ku sentuh saja, aku sembuh. Itu iman yang patut ditiru. Iya Bapak Ibu Saudara, dalam hal perkara apapun, kalau Yesus di dalam Anda dan Anda hidup di dalam kasih-Nya, kan nggak mungkin dong saya hidup di dalam kasih Tuhan dibelenggu. Nggak mungkin suka-suka saya bicara, nggak bisa. Saya sudah diikat oleh Tuhan. Ya, tidak bisa keluar dari situ bebas lagi. Udah ikut dengan Yesus. Kalau saya di dalam Yesus, Yesus kemana pergi saya akan ikut. Lalu ditimpali. Dan aku ini bintar di dalam engkau. Kemanapun saya pergi, saudara pergi, Yesus ikut. Nah, adakah kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Itulah orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena akan bertindak dan berbuat itu Kristus di dalam Anda, Bapak Saudara. Ya, jadi supaya kembali kuasamu, berkuasa di kolong langit ini di atas bumi, lakukan hal-hal yang banyak sekali saya tawarkan di sini. Jadi jangan kita keras kepala ya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Yesus yang mengajarkan. Kan, aku datang ke bumi ini memanggil orang berdosa, saya dan sebagian dari Anda yang sudah benar, nggak usah didengar ini, yang belum benar. Ya, kan mencari orang berdosa yang belum benar. Supaya apa? Supaya bertobat. Yesus turun untuk kita, untuk saya. Nah, datang ke saya ini sudah 19 tahun yang lalu. Jadi sudah saya masuk di dalam pertobatan, saya mau bicara tentang dunia lagi. Karena orang dikuduskan itu begini janji Tuhan, engkau telah kupisahkan dari bangsa-bangsa. Bukan berarti saya hidup di hutan menyendiri gitu ya, nggak ada teman, cuman monyet doang, enggak. Seluruh perkara dunia ini saya harus filter. Yang bertentangan dengan kehendak Allah karena aku serupa segambar, tidak aku sentuh dan mereka jangan menyentuh saya. Siapakah itu? Karya dari roh-roh jahat yang kita sebut juga iblis. Hindari itu teman-teman. Kan gitu. Kita nggak tahu loh Pak, tiba-tiba iblis masuk. Iya memang nggak tahu, dia juga alamnya roh, sama-sama nggak kelihatan. Tapi percaya, kalian dan saya harus percaya, yang dipengaruhi itu hatimu lewat matamu dan pikiranmu. Semua itu diproses supaya kita menjadi tidak berpihak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menolong kita sebelum kita berteriak minta tolong. Dalam pertobatan tadi, kita bertobat. Kan gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah kita katakan bahwa Yesus memanggil orang berdosa supaya bertobat. Nah, sudah. Itu bisa Bapak temukan dan Ibu di Lukas 5 ayat 32. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Perhatikan ini, supaya mereka bertobat. Tapi faktanya banyak sekali tidak bertobat lalu gagal. Ya. Hubungan dengan Tuhan gagal. Karena Tuhan mau orang yang bertobat itu, orang yang sudah diampuni dosanya, dia menjadi anak-anak Tuhan gitu, Bu. Bapak Ibu ya. Yang kedua, menjadikan orang percaya.
supaya tidak ada yang mustahil baginya. Jadi Yesus turun ke dunia ini mengubah manusia yang keras hati, keras kepala, nggak mau kenal, supaya mereka menjadi orang percaya. Hanya orang percaya saja yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Itu orang benar, kan begitu ya. Karena firman-Nya orang-orang percaya itu mereka dapat mengusir setan demi namaku, dan juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaanku yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, Yesus sudah pergi ke surga, ke rumah Bapa. Tinggal kita sekarang di sini. Tapi karena kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, disebut kita sebagai orang percaya, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, baik. Kemudian saya akan sampaikan di sini, saya bacakan Matius 9 ayat 2 dengan cepat supaya jangan terlalu lama ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, sederhana sekali. Orang lumpuh itu dibawa oleh orang sehat temannya itu 4 orang, dari setiap ujungnya 4, dipikul, berikan kepada Yesus. Nggak banyak omong, nggak banyak sekali, sudah pasti dia pengen disembuhkan karena dia lumpuh. Lalu Yesus melihat iman. Karena dilihat imannya dan keinginan yang begitu besar sampai ditandu begitu jauh, saya tidak tahu juga berapa mil jaraknya mereka dibawa dan diusung itu. Tapi Yesus melihat iman kita yang sakit juga ini. Kemudian Yesus mengetahui isi orang yang sakit, isi hatinya orang sakit, dan orang yang memikul yang 4 orang. Jadi mereka 5 orang. Lalu dijawab, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Selesai. Dia sudah diampuni, begitu sudah sembuh. Nyaman, nggak usah ke dokter. Ya, Yesus itu tabib agung, ya, dokter kita yang dasar. Oke, baik. Kemudian untuk orang yang kurang percaya juga Yesus berkata begini di Markus 9 ayat 23. Ini semua saya sampaikan supaya kita mengenali semua apa yang sampaikan Yesus kepada kita yang bervariasi karakter kita. Kurang percaya, sangat percaya nggak saya ketemu. Kurang percaya, terus percaya, pas-pasan mungkin ya. Itu udah cukup. Kecil saja imanmu bisa memindahkan gunung dan mencabut pohon dari akarnya, memerintahkan terbantun di dalam lautan. Baik ya, Markus 9 ayat 23. Yesus menjawab seorang bapak yang menyerahkan anaknya ya, yang sakit untuk disembuhkan. Lalu dia kata bapaknya begini, jika engkau dapat sembuhkan anakku, Yesus. Dijawab sama Yesus, apa katamu? Jika engkau dapat. Kan kaget nih. Yesus geram. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi dia nasihati bapak itu. Lalu minta anakmu datang ke sini. Artinya, percayalah engkau bahwa aku bisa menyembuhkan. Bapak saudara, hutangmu itu lunas kalau kamu percaya. Pekerjaanmu dalam lamaran yang sedang berproses pasti akan dijawab Tuhan, akan diberi. Jodohmu akan dikirim. Rahimmu akan berbuah kalau kau minta keturunan pada dia. Dan damai sejahtera di rumah tanggamu yang dikocok-kocok, diacak-acak sama roh-roh jahat itu akan didamaikan keluargamu. Suamimu akan menjadi orang baik, tetapi bawa di dalam doa dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan ambil alih semuanya. Kalau itu beban hidupmu. Kenapa? Karena Yesus juga berkata, hai engkau, bapak, ibu, saudara yang berbeban berat dalam hidupmu, datanglah kepadaku, diundang. Datang ke hadapanku, sudah ku ambil bebanmu, ku gantikan kuk yang ringan. Kuberikan kelegaan bagimu supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Ya kan? Itu janji. Itu menguatkan kembali otoritas, kuasa itu. Engkau berkuasa meminta. Ini katakan tadi, orang benar berdoa, maka doanya penuh dengan kuasa. Kuasa. Kita bicara pada video ini, kita berkuasa. Mengusir setan, kata Yesus demi namaku. Bisa. Orang percaya itu bisa mengerjakan pekerjaan Yesus tadi. Pekerjaan Yesus menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan yang kusta, mengusir semua setan, menjadikan bangsa ini menjadi murid Kristus. Amin. Itu ya. Itu otoritas. Itu kuasa, Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini yang saya ingatkan kepada kita semuanya. Jadi kalau ini kita tidak lakukan, ya tidak percaya, otoritas itu tidak ada. Belum lagi, saya pernah ngomong di salah satu video, kita diantaranya hanya pernah bernyanyi, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus kau hadir di sini. Padahal hatinya tidak ke situ, tidak punya harapan yang begitu kuat dan kental, hanya ngomong saja mulutnya, ikut teman-temannya lagi,
Iya, menyanyikan itu, lagi melantunkan pujian itu, permintaan itu, tapi batinnya enggak. Saya sarankan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, ayo kita bangun iman kita, kita bangun, tidak harus nunggu KKR. Kebaktian, kebangunan rohani, enggak usah. Bangunkan rohanimu setiap hari. Percayakan hidupmu kepada Kristus, kepada Bapa Surgawi di dalam Kristus. Saya mau kasih ingat juga, tidak satu pun kita bisa teriak kepada Bapa di surga yang Maha Kudus itu kalau tidak melalui aku. Kata Yesus berkata begitu. Yesus yang bilang loh di dalam Alkitab, tidak akan ada satupun orang sampai kepada kemuliaan Bapakku yang mengutus aku dan yang di dalam aku kalau tidak melalui aku. Ini banyak harga-harga yang begitu mahal dalam Alkitab, lepas kita abaikan. Nanti kalau udah sakit, udah kebentur dalam hidup, tekanan-tekanan udah sulit diatasi, perusahaan macet, ada yang tutup, ambruk, rugi, rumah tangga out-outan aja, anak nggak bisa diatur, sudah suram sama sekali, duit nggak punya, miskin lagi, masa sampai melarat? Tuhan kita kaya, sangat kaya. Kalau mau buktinya sekarang saya tanya, nggak apa-apa. Lazarus itu manusia, ada harga nyawa? Sulit. Sulit. Bagaimana jawabnya? Di kilo, di liter, ditimbang, diukur panjangnya nyawa. Gak bisa. Oleh karena itu jangan bicara tentang harta ke surga, tentang harga-harga jangan. Tuhan saya pengen rumah, tapi harganya 1,3 miliar, 1, jangan diomong. Ya, yang diomong itu bukan begitu. Apapun keinginanmu jika ada, mintalah kepadaku dalam namaku dan doakan. Habis itu katanya gini, percayalah yang kau minta sudah kau terima. Nah, di segmen ini banyak yang nggak paham. Mungkin di video besok saya akan kupas tuntas. Bapak Saudara, ya sampai di situ. Nah, kalau kita sudah melakukan ini semua apa yang dikatakan tadi, kita dengar baik-baik, yang paling utama adalah lepaskan belenggu-belenggu dosa dalam dirimu, bertobatlah karena Yesus sudah ngomong, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu kerajaan Allah sudah dekat? Kiamat? Bukan. Yesus naik ke surga, yang turun roh kebenaran ke bumi demi namaku, itu janji Tuhan. Inilah roh atau kerajaan Allah sudah dekat turun kepada kamu. Karena dikatakan begitu, dia mau naik ke surga Bapak Ibu, nanti yang turun kerajaan Allah, roh kebenaran itu datang kepadamu, dan dia akan memilih jiwa yang bisa dimasukinya, seperti Bunda Maria dipilih. Padamu ada Roh Kudus, kata Gabriel, malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Ditolak, nggak mungkin, saya orang berdosa. Tidak, ini perintah, kata malaikat. Kan seperti itu. Jadilah proses kehamilan bahwa di dalam dia ada putra Allah. Beri dia nama Yesus. Bapak Saudara, kalau Anda tetap saja tidak bisa menghargai akan janji Tuhan akan datang kerajaan Allah kepadamu, menghampirimu, buka hatimu, jangan keraskan hati. Siap-siap menerima itu. Caranya apa? Ubah caramu hidup. Karena kita ini adalah gambar dari Allah, gambaran dari Kristus. Jadi jangan omong-omong sembarangan, barbar, nggak jelas. Itu titipan iblis. Bapak Saudara, ya, mari kita merawat iman kita yang sehat dan iman kita yang suci. Di Yudas 1 ayat 20 dikatakan begitu ya. Peliharalah, bangunlah imanmu yang suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Masa kita abaikan sampai dengan Yesus bertobatlah, kok nggak ada yang mau bertobat. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah, banyak orang berdoa dengan otaknya. Akhirnya kita klaim Tuhan. Tuhan sudah sekian bulan, sekian tahun hutang saya. Bagaimana Tuhan? Kok ngomong aja firman-Nya jadi nggak? Lama-lama kita membenci Tuhan. Hindari itu. Ya? Hindari. Jangan hujat Roh Kudus. Tuhan itu kudus. Jangan hujat Tuhan. Itu di situ ditulis bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang kekal. Takutlah akan itu. Bapak Saudara. Saya terusin. Nah, jadi kalau sudah seperti begitu, kita lepaskan semuanya hal-hal yang ada di dalam hati kita yang merugikan pertumbuhan rohani kita dan keimanan kita kepada Bapa di surga dan kepada Yesus Putranya, Juru Selamat kita, yang selalu mendampingi bersama dengan kita semuanya, sehingga kita boleh keselamatan dan berkat. Rapatkan hubunganmu.
Intimlah dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan setiap hari. Jangan baca novel-novel murahan, jangan punya waktu nonton-nonton TV nggak ada gunanya. Sementara hidupmu itu di tangan Kristus, di tangan Tuhan. Berkat itu dari situ, bukan dari sinetron. Yang nonton joget-joget enggak perlu. Kurangi lihat TikTok yang nggak ada nilainya. Kita semua punya HP, tapi jangan terpengaruh dengan semua itu ya. Ini jadi banyak titipan iblis di sini. Saya tidak mengatakan yang menghakimi itu, nah ini bagus kalau dipergunakan untuk ngomong-ngomong, menasehati ponakannya, cucunya, siapanya, halo baik-baik ya, itu kan baik. Tapi kalau tiap hari mata kita melotot di situ hanya untuk nonton yang tidak ada harganya, tidak akan mengubah sikapmu terhadap Tuhan yang harusnya kita agung-agungkan, kita muliakan, dan kita harapkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini, nggak ada gunanya. Walaupun di harganya 1, sekian atau yang 700, kayak ada lagi yang 7 juta, 70 juta. Nggak ada gunanya. Hubungi kami di 087851145479 untuk konsultasi dan berdoa. Buat semua benda-benda di hadapanmu berguna. Dan ya tahirkan barang-barang itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengocok-ngocok otak jadi nggak jelas gitu loh ya, Bapak Saudara. Baik. Saya bersemangat nyampaikan itu karena apa? Saya gemes ya. Maksudnya begini, sampai nggak bisa ngomong saya begini. Hindari, kalau bisa hindari, kalau yang masih awal-awal nggak apa-apa, titip doa boleh-boleh saja, Pak dukung doa boleh, itu bagus, tidak apa-apa. Saya akan terima dan saya akan hubungi. Saya teman-teman yang sudah di sini banyak saya hubungi, baik tengah malam dan kapan kita bicara doa bersama. Saya bisa ngomong di WA itu lebih dari 1 jam atau 1 jam kurang secukupnya, dan banyak yang berhasil. Banyak yang sembuh, banyak yang keluar dari kursi roda, banyak yang disembuhkan kankernya, banyak yang tidak melahirkan anaknya, ya menjadi hamil dan melahirkan keturunannya, banyak yang sukacita, banyak yang duitnya hutangnya sekian miliar dilunaskan oleh Tuhan dengan cara. Tapi apa yang saya sampaikan itu saya share, ikuti gitu loh. Jangan keraskan kepala, keraskan hati, nggak bisa masuk. Kita jangan egois. Tuhan pemilik hidup, sekali diklik saklarnya untuk mati. Saklar hidup, dari yang mati jadi hidup. Gitu ya, Bapak Saudara. Dasar, yes. Ya, sampai di sini dulu. Ya, saya udah berapi-api ini. Jadi kalau kurang jelas, ya berikan komentar apa yang harus saya lakukan. Tapi berikan komentar yang positif ya. Jangan nyinyir. Enggak. Kalau Anda bisa lebih dari saya mengerti, sampaikan. Pak, harusnya begini-begini, ya. Nah, kita akan berdialog, tapi jangan nyinyir. Sifat-sifatnya yang terus menekan saya seperti saya yang nggak benar ini, itu sudah nggak bagus. Berikan masukan. Mengkritik itu boleh, tapi berikan dasarnya sehingga kita bisa berdialog. Seperti itu. Tidak harus semuanya ngikut kata-kata saya. Tapi mungkin punya pengalaman sendiri, you're welcome. Iya toh, Bapak Saudara. Oke, thank you untuk semuanya. Saya bersuka cita. Saya berharap setelah video ini teman-teman banyak yang merubah ya. Paradigma berpikirnya tentang ketuhanan, keimanan itu semakin terbangun dengan video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman, share dan klik tanda loncengnya supaya besok notifikasi ketika video kami yang datang yang baru diterbitkan lagi bersama Tuhan akan mampir pemberitahuannya kepada Anda. And subscribe supaya kita punya channel dihargai oleh YouTube. Bahwa kita semuanya banyak yang memerlukan hal seperti ini. Ya, saya tahu. Banyak sekali di internet atau YouTube ini yang memberikan saran ini. Ya, silakan saudara pilih. Pilihan di tanganmu. Mau ikut dengan Tuhan atau mau ikut dengan gaya dunia. Saya Binsar, mohon diri. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.